beberapa faktor yang menurut gua membuat Luis Van Gaal itu belum tentu cocok dengan pelatih timnas Indonesia. Yang pertama, Luis Van Gaal belum tahu culture permainan sepak bola Asia. Kalau menurut gua, setelah kita belajar dari pengalaman sebelumnya waktu di zaman coach Patrick Kluivert, memiliki pengalaman di lingkup Asia itu juga sangat penting menurut gua, karena yang pertama kita juga harus tahu peta kekuatan yang ada di Asia itu seperti apa, dan kita juga harus tahu misalnya gaya permainan timnas Indonesia antara pemain diaspora dan juga pemain pemain lokal itu seperti apa. Nah, dua perpaduan itu kalau misalnya tidak bisa menemukan sinkronnya, itu juga nggak bakal berjalan mau taktiknya seperti apa. Dan kalau menurut gua, yang kedua, Luis Van Gaal itu sangat cocok sih dengan cara bermain pragmatis. Dan gue lihat ketika di tangan Sintayong, Indonesia itu cukup pragmatis. Jadi mereka lebih baik kalah possession tapi kita bisa menahan gempuran dari lawan dan kita mempunyai serangan balik yang cepat. Itu tuh kuncinya. Dan menurut gue mantan pelatih MU ini mungkin kalau secara formasi 3-5-2 ya itu juga oke juga sih menurut gue. Jadi Luis Van Gaal ini juga memiliki cara permainan yang cukup pragmatis. Jadi Luis Van Gaal ini menganut sistem, kalau menurut gue ya itu lebih baik tidak megang bola asalkan kita memenangkan pertandingan, seperti waktu di zaman di Manchester United. Luis Van Gaal juga banyak memberikan trofi kepada MU. Tapi cara pragmatis ini terkadang kalau dilihat emang ya kurang membosankan ya cara mainnya ya. Berbeda dengan cara permainan yang menyerang. Tapi kalau menurut gua di timnas Indonesia ini cocok banget kita menunggu bagaimana serangan-serangan dari lawan. Lalu ketika ada celah kita bisa melakukan counter dengan cepat gitu. Terus yang ketiga, Luis Van Gaal bisa menyatukan para pemain diaspora yang berasal dari Belanda. Seperti sebelumnya junior waktu kemarin Patrick Kluivert juga sama-sama dari Belanda, tapi sama-sama kita ketahui juga hasilnya juga ya nggak bagus-bagus banget ya, dan kita gagal di Piala Dunia ya kan, kualifikasi Piala Dunia itu karena kalau menurut gua harmonisasi antar pemainnya juga tidak terjalin dengan baik. Decision maker juga dari Patrick Kluivert cukup lambat dan sering salah penyusunan pemain. Itu salah satu kunci kesalahan dari Patrick Kluivert. Kalau misalnya Luis Van Gaal mau benar melatih ke timnas nasional Indonesia, itu mungkin jadi faktor-faktor penting juga yang akan menjadi titik kunci juga. Jadi faktor-faktor itu yang akan diperbaiki oleh Luis Van Gaal ke depannya. Terus yang ketiga, yang keempat, jangan ibaratnya lebih memprioritaskan pemain-pemain lokal yang bermain di Liga 1. Kalau menurut gua ya mungkin Luis Van Gaal lebih paham lah tentang sepak bola ya. Ya lebih tidak ada anak emas lah kalau menurut gua ya. Di MU pun seperti itu. Dulu ada Di Maria zamannya ya kan, Ander Herrera. Ketika pemain-pemain itu bisa perform, Van Gaal pasti memberikan kepercayaan. Ketika di bawah permainannya juga kurang tidak perform, ya pasti Luis Van Gaal tidak pakai pemain tersebut. Terus yang kelima, Luis Van Gaal sering mengorbitkan pemain-pemain muda. Nah itu juga cukup bagus itu buat tim nasional Indonesia, karena kan Indonesia memiliki bibit-bibit yang cukup baik ya di timnas yang di kelompok umur. Nah nanti di bawah Luis Van Gaal pun pemain-pemain itu juga akan diberikan kesempatan untuk berkembang dan bisa membela tim nasional. Karena kan yang dibutuhkan oleh pemain-pemain kelompok umur, pemain-pemain timnas yang masih usia 17, 21, 23 kan,
jam terbang internasional. Nah, mungkin Luis van Gaal bisa memberikan kesempatan tersebut. Seperti waktu di MU, dia memberikan kepercayaan kepada Marcus Rashford dan Jesse Lingard. Marcus Rashford dan Jesse Lingard kan itu kan diberi kepercayaan oleh zaman dari Luis van Gaal dan diorbitkan di zaman Luis van Gaal. Nah, Luis van Gaal itu sangat pintar mencari bibit-bibit muda yang berpotensi. Ya mungkin itu juga bisa menjadi nilai tambah juga bagi Luis van Gaal kalau seandainya ke Indonesia. Tapi secara umum, kalau menurut gua ya sekelas Luis van Gaal rasanya berat sih untuk join ke tim nasional Indonesia karena faktor gaji, terus juga Indonesia juga tidak memiliki track yang bagus di tim nasional yang sering masuk ke Piala Dunia. Apabila Luis van Gaal mengambil posisi sebagai head coach atau kepala pelatih dari tim nasional Indonesia, itu sangat beresiko bagi karirnya karena ketika nanti dia gagal ya akan merusak semuanya tuh pencapaian achievement yang pernah didapat oleh Luis van Gaal sendiri gitu. Tapi ya semua dikembalikan kepada PSSI. Ketika PSSI memberikan kepercayaan kepada Luis van Gaal juga ya mungkin banyak harapan yang bisa diberikan dari Luis van Gaal sendiri. Dan yang terakhir, Luis van Gaal juga usia sudah 74 tahun, kelahiran tahun 51. Ya kalau menurut gua terlalu beresiko juga sih memiliki pelatih yang sudah berumur gitu. Sedangkan timnas Indonesia ini kan jenjangnya kan sebenarnya bertahap ya. Jadi kan kita juga tidak ada kompetisi resmi yang kita mainkan di beberapa tahun ini. Jadi terlalu mubazir juga gitu kita melatih Luis van Gaal, tapi kita tidak berkompetisi di kompetisi apapun, cuma AFF. Masa Luis van Gaal di AFF kan kurang ya, maksudnya ketika kita nanti misalnya udah mendekati dengan kualifikasi yang dekat dengan Piala Dunia, mungkin pelatih kelas dunia itu memang dibutuhkan oleh Indonesia. Tapi untuk saat ini ya kalau Luis van Gaal pelatih gitu ibaratnya membangun fondasi lagi yang diteruskan oleh Patrick Kluivert, ya terlalu lama lah. Piala Dunianya masih 2030, sedangkan Luis van Gaal usianya udah 74 tahun gitu. Jadi kalau menurut gue sih, kalau gue pribadi ya, cara analisis cara gue ya Van Gaal terlalu sayang kalau hanya melatih tim Indonesia karena usianya juga sudah tua dan masih lama gitu pertandingannya. Sedangkan kita harus bayar pelatih yang mahal dari tahun 2025 ini sampai 2030 gitu. Ya cari-cari aja pelatih di kelas yang sudah mengetahui culture dari sepak bola Asia, itu sangat penting. Terus yang kedua juga memahami bagaimana cara bermain timnas Indonesia gitu, mengetahui misalnya cara mainnya seperti apa. Seperti timnas Indonesia itu kan lebih senang bertahan dulu baru counter ya kan. Sedangkan kalau pelatih-pelatih yang memegang bola terus juga kita yang full attack itu juga terlalu beresiko untuk timnas sih gitu. Ya udah, paling itu aja video yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Thank you. Salam olahraga.